Pemirsa, saat ini saya masih akan melanjutkan penelusuran saya dan saya akan mencari seorang penggali kubur yang bekerja di TPU ini. Ikuti terus di Luar Nalar. Setelah jenazah meninggalkan rumah, kemudian dibawa ke pemakaman, yang berperan selanjutnya adalah para penggali kubur. Mereka juga bukan orang-orang sembarang, karena nyaris setiap hari mencium aroma mayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, saya Aldora dari di Ya. Luar Nalar. Boleh saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak? Oh boleh, boleh, Ya. boleh. Ya, silakan duduk sini. Oh iya. Ya. Ya. Ya Bapak, jadi saya ingin bertanya sedikit seputar TPU ini. Untuk proses dikebumikannya makam tersebut, jenazah itu, ya pertama kan harus lihat lahan. Cukup dengan atau tidaknya dengan ukuran jenazah yang datang itu ya. Setelah itu kan jenazah diturunkan dengan ada bantuan dari bawah pihak keluarga 3 orang yang menurunkan, yang menerima, mohon maaf, yang menerima menurunkan 3 orang. Nah di atas juga ada dibantu dari keluarga. Diturunkan jenazah, setelah diturunkan baru ditutup dengan papan dinding ari. Setelah papan dinding ari, baru kalau memang ada satu harus mereka pakai air mawar, ditabur air mawar, bunga ya barang 1 kantong bunga tabur itu ya. Ditaburkan, setelah itu keluarga naik dari lubang tersebut sehingga petugas pemakaman ini menguburkannya, seperti itu Mbak. Tidak hanya yang akan dimakamkan, tapi mayat lama yang kuburannya dekat dengan liang lahat mayat baru. Dari sini, semua yang berwarna metafisika bisa saja terasa. Kalau yang kita kerja gali kubur kan macam-macam orang ya, tergantung amal dan perbuatannya. Cuman kalau kita gali udah cukup ukurannya udah panjang, tapi ada juga yang masih kurang gitu, tambahin lagi masih kurang lagi, itu ada juga yang kayak gitu. Kalau itu orang meninggal apa gantung diri ya pokoknya yang sejenis bunuh diri gitu, itu nggak ada yang takut. Tapi kalau orang yang mati namanya mati beranak itu, yang apa bayinya masih di dalam perut, itu kadang-kadang orang-orang penduduk sini juga nggak ada yang berani keluar. Begitu kita makamin malamnya ada juga yang ngerintih gitu, suara bayinya nangis apa itu doanya. Pernah kejadian kayak gitu, ya malamnya yang ngerintih suara bayi nangis apa gitu. Masa di tengah kuburan ada suara bayi? Para penggali kubur terlanjur ambyur dalam kesan seram segala yang berhubungan dengan orang meninggal. Padahal peran mereka sangat erat dengan rangkaian memberi penghormatan terakhir. Kalau secara kasar ibarat kata pohon itu ditanam, dikembalikan lagi ke bumi. Nah setelah dikembalikan ke bumi, otomatis namanya kain kafan itu kan terkadang namanya orang membungkus si jenazah tersebut pada waktu di kafani di rumah, terkadang kan nggak beraturan, sehingga pas dikebumikan tersebut si jenazah itu mukanya memang harus terlihat jelas, harus mencium tanah ke arah kiblat. Ini hukum agama harus menghadap kiblat. Jadi menguburkan si mayit ketika dia beragama Islam jangan sembarangan. Jangan arahnya ke timur, ke selatan, ke utara, tapi harus ke arah barat. Dan ketika diturunkan pun ada cara-caranya. Jangan sampai kita main kubur seenaknya, jangan. Ketika diturunkan terus dibuka satu persatu, dia tali-talinya disimpan di pinggir, lalu tuh si mayit dihadapkan ke dalam kiblat, diciumkan ke dalam tanah. Setelah itu baru kita azankan dan iqomahkan.
Tapi memang pengebumian jenazah hanyalah salah satu cara memberi penghormatan terakhir. Di berbagai daerah di tanah air banyak dikenal upacara lain kecuali pengebumian. Taman Jepara di situ terdapat suatu desa yang disebut dengan Desa Trunyan, di mana Desa Trunyan itu adalah dihuni oleh yang memang penduduk Bali asli yang disebut dengan Bali Mula, penduduk Bali Mula. Di sana masyarakatnya memeluk agama Hindu yang disebut dengan Hindu Bayu. Nah di sana itu uniknya, di sana ada penguburan mayat itu. Mayatnya itu tidak dikubur, hanya diletakkan di atas batu karang begitu, terus dikasih jaru-jaru dari bambu. Ya, Patung Desa Trunyan di situ dikasih jaru-jaru. Mayat itu biasanya kepalanya kelihatan. Pak Wayan pernah ke sana dulu, pas ada mayat yang baru berumur 2 minggu, sedang keluar ininya ya, ulatnya itu banyak lalatnya, tetapi anehnya di situ tidak mengeluarkan bau busuk seperti itu. Pemirsa, saya masih melanjutkan penelusuran saya dan saat ini saya akan menemui seorang penjual batu nisan. Ornamen lain dari penghormatan terakhir kepada mereka yang berpulang adalah memberi nisan. Pemakaman umum di Jakarta memang tidak mengenal nisan yang beragam, selain sepotong batu di kepala kuburan dengan tulisan yang menerangkan mereka yang dikebumikan. Tapi datanglah ke banyak daerah, maka bertemulah dengan nisan-nisan yang mengalirkan kemagisan. Apalagi pada nisan tua di pekuburan lama. Ini kan daerah-daerah kuburan. Ini mungkin ya orang-orang sini kan gitu, ya kan, menunggu ada perempuan ada. Ngeganggu atau gimana? Enggak. Saya deketin aja ya, malah saya yang cabut. Mungkin dari luar jalur beda itu. Jadi sekarang kalau misalnya ini kan kita beda alam, ya kan, merinding, beda alam, dan dia juga dia ngelihat kita nggak ngelihat dia setidaknya, tapi kalau diwujudin kita ngelihat loh. Dia orang rambutnya segini kali ini, lagi. Cuman nggak ganggu, cuman dia mungkin pengen dia berteman, bisa kan gitu. Kadang-kadang kan orang alam gaib kan beda, iya kan, sama kita orang kan kita mandi dunia. Kalau dia minta berteman, kita kan setidaknya kita gerah juga, gerah. Ya istilahnya dia pengen ya model berkawan lah. Itu dari tadinya sepi, itu inian loh, apa, memanjat. Istilah kalau misal ini apa ya, iya, terus ngalir terus, ketrikan ada kayak gini nih, ada terus,
Selain menjadi penanda, nisan pada masa lampau adalah usaha memberi penghormatan kepada leluhur. Orang Jawa misalnya memasang kijing atau nisan hanya pada makam yang sudah berusia 1000 hari. Secara simbol, nisan juga sebagai cara untuk memberi ciri bahwa anak cucu telah menempatkan mereka yang pulang ke sisi Tuhan dalam posisi terhormat. Di zaman Rasulullah pernah terjadi bahwa ada sahabat Rasul yang bernama Utsman. Anak daripada sahabat Rasul ini bernama Utsman saat itu meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW mengambil satu batu. Lalu satu batu ini disimpan di atas pusara atau makam sahabat Utsman ini. Kata Rasulullah, aku simpan batu ini di pinggir anak daripada sahabatku Utsman, tujuannya adalah agar dia tahu bahwa ini adalah Utsman. Dan nanti aku akan kumpulkan keluarga-keluargaku di samping-samping daripada kerabat Utsman ini. Berarti nisan ini bukan menjadi sesuatu yang dilarang, bukan menjadi sesuatu yang haram. Ketika kita memberi tanda, ini seolah-olah tujuannya adalah apa? Kita menunjukkan bahwa ini adalah makam salah satu keluarga kita. Sepanjang ini tujuannya tanda, sepanjang ini bukan tujuannya kemusyrikan, atau sepanjang ini bukan tujuannya untuk menuhankan pada benda tersebut, maka ini dianggap boleh dalam pandangan agama.